Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Farida SPD dari SDN 011 Tering di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 1 LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan praktik baik atau best practice selama saya melaksanakan PPL di SD 011 Tering menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Dengan pembiasaan literasi dan numerasi peserta didik di SDN 011 Tering dengan menggunakan model pembelajaran program based learning. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik pada materi organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Lalu yang kedua adalah rendahnya pemahaman peserta didik terhadap konsep pemahaman menentukan ide pokok dalam suatu paragraf pada tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Lalu yang ketiga adalah rendahnya keterampilan peserta didik dalam pemecahan masalah pembelajaran tema 1, subtema 1, organ gerak hewan manusia yang bersifat kontekstual. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, model pembelajaran yang kurang inovatif dan pembelajaran hanya terpusat pada guru serta guru tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua adalah media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang inovatif. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena menurut saya, praktik baik ini ada guru baik di sekolah saya maupun di sekolah lain yang memiliki permasalahan yang sama yang saya hadapi, yaitu minat belajar siswa yang rendah pada materi tema 1, subtema 1, organ gerak hewan manusia beserta fungsinya. Juga diharapkan praktik baik ini dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lain dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Dan serta menjadi motivasi diri saya sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, efektif, dan bermakna. Peran saya di dalam praktik baik ini yang pertama adalah sebagai fasilitator. Sebagai guru dan pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan bermakna, serta berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang berbasis IT, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, kemampuan literasi, dan numerasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan hasil pembelajaran yang lebih optimal. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, berdasarkan hasil analisis kajian literatur wawancara di beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, guru diharapkan dapat terus mengasah pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran yang variatif, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dalam pemahaman konsep dalam menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, guru diharapkan dapat melakukan pembiasaan penyajian materi yang bersifat kontekstual melalui pengembangan perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, kisi-kisi, serta instrumen penilaian sebagai inti dari pembelajaran tematik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan pembelajaran tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik dengan latihan soal terstruktur dan bentuk soal cerita yang bersifat kontekstual melalui pengembangan LKPD. Siapa saja yang terlibat?
Yang pertama adalah pihak sekolah SD 001 Tering yang telah sudah bersedia meminjamkan sekolah, siswa, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PPL 1 dan 2 di sekolah tersebut. Lalu yang kedua adalah kepala sekolah dan teman sejawat di sekolah SD 011 Tering yang telah bersedia membantu merekam pembelajaran dan bersedia berkolaborasi untuk merancang pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pakar yang bersedia diwawancarai terkait informasi mengenai model pembelajaran problem based learning, sehingga guru dapat merancang perangkat pembelajaran dengan baik. Lalu yang terakhir adalah peserta didik yang bersedia mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai sintaks. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, inovatif, dan berbasis TPEC. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif berinteraksi, berkolaborasi dalam diskusi kelompok, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Pada pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1 materi organ gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang variatif seperti tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, berdiskusi dalam kelompok, presentasi, memberikan tanggapan, serta pemberian umpan balik yang positif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa serta minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT yang menarik dapat membuat peserta didik lebih termotivasi, lebih tertarik, dan antusias, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Yang pertama adalah respon peserta didik. Respon peserta didik sangat terlihat aktif dan bersemangat di dalam proses pembelajaran. Itu terlihat pada saat refleksi. Di akhir pembelajaran, peserta didik mengaku sangat senang dan sangat bersemangat pada pembelajaran. Lalu yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah beranggapan penerapan model pembelajaran problem based learning sangat efektif dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Tidak ada lagi peserta didik yang terlihat mengantuk, serta tidak ada lagi peserta didik yang terlihat pasif di dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah tanggapan teman sejawat. Teman sejawat berkata bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning serta media pembelajaran yang berbasis TPEC sangat efektif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Terlihat di dalam pembelajaran peserta didik sangat antusias. Kemudian mereka bekerja secara berkelompok dan tidak lagi secara individu. Hal ini mengakibatkan peserta didik terlihat sangat bersemangat dan terlihat aktif. Tidak ada lagi peserta didik yang terlihat pasif. Lalu, yang terakhir adalah tanggapan orang tua siswa. Tanggapan orang tua siswa adalah sangat senang karena terlihat pada saat di rumah, anaknya terlihat sangat bersemangat dalam menceritakan pembelajaran pada hari tersebut. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning yang berpusat pada peserta didik, metode pembelajaran yang bervariatif, serta penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT yang menarik. Secara keseluruhan, yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pembiasaan literasi pada pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1, materi organ gerak hewan dan manusia, beserta fungsinya, dan penerapan model pembelajaran yang variatif, yaitu menerapkan model pembelajarannya problem based learning.
memilih metode pembelajaran yang variatif, dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya sebagai guru harus terus belajar lebih kreatif dan inovatif dengan mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kompetensi pedagogik serta profesional sebagai seorang guru. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Ibu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik. Kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita belajar, baiknya kita ngapain dulu? Berdoa. Minta salah satu pimpin doa coba. Ya, Syifa, pimpin doa. Marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sekarang semuanya Ibu mohon berdiri. Makasih. Bisa duduk lagi. Nah, perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kalian pernah lihat nggak? Kita manusia bergerak apa enggak? Bergerak. Hewan-hewan di sekeliling kita, kucing misalnya kan yang ada di rumah, yang banyak di rumah kucing. Bergerak nggak kucing? Bergerak. Kira-kira kucing bergerak pakai apa ya? Kaki. Pakai kaki. Apa lagi? Makhluk hidup apa lagi yang ada di sekitar kita yang bisa bergerak? Anjing. Anjing bergerak pakai apa? Kaki. Kaki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita akan cari tahu nih, kenapa sih kira-kira kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita itu bisa bergerak? Itu kira-kira kenapa? Karena ada apanya? Karena ada tulang. Ada cari tahu nanti. Ya, sekarang kita sebelum ke organ gerak manusia, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan mau mengidentifikasi organ gerak hewan dan manusia. Lalu yang kedua, kita mau mengidentifikasi, kita
suatu paragraf. Nanti kalian akan dibagikan kelompok, kemudian di dalam kelompok kalian mengerjakan yang namanya LKPD ya. Nanti ibu akan bagikan kalian secara kelompok. Nah, perhatikan. Jadi, organ gerak itu bermacam-macam, hewan bermacam-macam. Kenapa mereka bisa bermacam-macam? Kenapa ada yang pakai otot perut, ada yang pakai sirip, ada yang pakai kaki, dan ada yang pakai sayap? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena ada yang bergerak pakai burung, pakai apa burung? Ada rusa bergerak pakai kaki. Lalu ada apa tuh yang di atas tuh? Ada? Ulat. Itu dia bergerak menggunakan otot perut. Kira-kira nih, kenapa sih mereka bergerak pakai organ yang berbeda? Karena berbeda-beda tempat tinggalnya. Karena berbeda tempat tinggalnya. Berbeda cara mereka mencari makan. Berbeda cara mereka melindungi diri dari musuh. Ya, coba kalian bandingkan deh antara elang yang di bawah dengan rusa. Elang yang di atas dengan rusa. Setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita tentukan dalam kalimat utama. Ibu mau bagi kalian jadi ada berapa orang? Ada 14 orang. Jadi 4 kelompok. Kelompok yang sudah ibu sebutkan tadi segera bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini ya kegiatan 1 lihat. Kegiatan 1 di situ ada 3 kolom. Perhatikan. Kolom yang pertama itu adalah kolom makhluk hidup. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom ke bawah. Dan di situ kalian isi, terserah kalian mau mengisi makhluk hidup apa. Contoh, kalau kalian di kolom yang pertama isi sapi, kalian harus bisa menjelaskan organ gerak sapi itu apa. Lagi, ini lilin plastisin. Setelah kalian kerjakan kegiatan 1, lalu segera membuat karya. Gak 1 orang boleh, 1 orang aja yang tulis, yang lain berpikir, jadi nggak saling lempar-lempar. Ya, itu kolomnya ada berapa? Nah, berarti sampai 5 makhluk hidup. Kalian tulis. Masing-masing pokok pikirannya. Saya yang tadi pokok pikiran ada di Allah. Ya. Lalu alat geraknya otot perut. Ya, fungsinya apa? Merayap. Ya. Boleh tepuk tangan buat kelompok yang berani tampil yang pertama. Kita lihat kelompok yang kedua lagi ya. Pizza. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan itu berbeda-beda karena apa tadi? Karena berbeda-beda juga tempat tinggalnya. Cara mereka mencari makan berbeda. Cara mereka melindungi diri dari musuhnya juga berbeda. Itu sebabnya alat gerak pada hewan itu berbeda. Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi?
Pintar. Lalu yang pasti papa. Wow, Siva hebat. Kalau evaluasi ada 5 soal. Pilihan ganda. Kerjakan dalam waktu 5 menit boleh. Hanya 5 soal. Jangan lupa ditulis namanya ya. Kemana ada uang ini? Belum ada. Ada 5 soal pilihan ganda ya. Dikerjakan dengan seksama dan teliti. Waktu mengerjakan 5 menit. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Boleh dicentang, boleh di. Ada penemuannya. Oke ini bang. Oh biasa dia bilang gitu. Bu, ini aku salah. Udah boleh dikumpul. Udah. Udah boleh dikumpul. Jangan lupa ditulis namanya ya. Bu, ini aku salah. Kasih aja sama dengan kakak. Dari aku. Lu pulang dong. Pulang dong. Pulang. Ya. Masih ada kamu? Oh, jam mati. Masih ada aku. Itu aku jepit ya. Udah semuanya. Udah semua ya? Ya, boleh, boleh tenang, boleh. Boleh dilihatkan ibu? Boleh. Sekarang kita refleksi sama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ada nggak kegiatan yang kalian sukai pada pagi hari ini? Kegiatan apa-apa aja yang kalian sukai pada pagi hari ini? Membuat karya. Membuat karya. Membuat karya apa tadi? Bulat. Ada yang bulat, ada yang bulat, ada yang berudu, ada yang apa lagi tadi? Ada yang cacing dan kupu-kupu. Senang ya? Senang bikin buat karya dengan Lilin kelas. Ada suatu hal yang nggak menyenangkan nggak pada pagi hari ini? Ada, berarti semua sudah senang. Ya, jadi ini akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kelainan tulang belakang. Boleh deh kalian belajar dulu di rumah, baca-baca dari internet atau baca bukunya kelainan tulang belakang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita harus berdoa. Satu orang yang berdoa. Siapa yang pimpin doa? Satu orang pimpin doa. Siapa? Tadi sudah Sipa. Sekarang Hanan pimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan evaluasi atau hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran dari Ibu Farida Aryani SPD yang mengajar kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada kesempatan yang baik ini, dari hasil pengamatan saya selaku atasan dari Ibu Riani Farida SPD, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada pembelajaran yang bertema organ gerak hewan dan manusia kelas 5 yang dilakukan oleh Ibu Riani Farida SPD adalah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang mengaktifkan atau melibatkan aktif siswa dalam pembelajaran dan bisa menemukan hasil pembelajaran. Pada awal pembelajaran, Ibu Riani Farida SPD yang pertama adalah melakukan pembukaan pembelajaran yang meliputi tentang menyiapkan kelas, yaitu siswa diajak untuk bernyanyi dalam rangka kesiapan siswa dalam belajar, kemudian berdoa. Nah, itu sebagai hal untuk penanaman religius siswa, yaitu karakter siswa. Tak lupa pula Ibu Riani juga melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan pelajaran yang telah dikuasai siswa dengan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam hal ini, model pembelajaran problem based learning itu adalah menuntut keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ibu Riani berupaya untuk bisa mengaktifkan siswa, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok agar semua siswa bisa langsung terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, kemudian Ibu Riani membagikan lembar jawaban dan siswa langsung dibawa mengamati PowerPoint berupa organ tubuh manusia, dan secara berkelompok siswa berusaha mengerjakan apa yang tugas yang telah diberikan oleh Ibu Riani Farida, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Ibu Riani sebagai pembimbing dan pengajar di kelas 5 membimbing kegiatan kelompok yang telah disiapkan oleh Ibu Riani. Guru membimbing, memfasilitasi guna mengembangkan dan menyajikan. Kemudian Bu Riani memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan atau hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. Dalam kesempatan berikutnya, Ibu Riani Farida membimbing dan memfasilitasi untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya di depan kelas secara bergantian kepada siswa, yaitu setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil karyanya. Dari pengamatan saya mulai awal sampai akhir, di akhir pelajaran Ibu Riani mengajak siswa untuk merefleksi tentang pembelajaran yang telah diberikan. Apakah pembelajaran itu menyenangkan atau kurang menyenangkan? Siswa dilibatkan untuk bisa menilai proses pembelajaran. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, jadi dalam proses pembelajaran yang disajikan oleh Ibu Riani Farida SPD, mulai awal sampai akhir pembelajaran, bahwa pembelajaran dengan model
problem based learning ini sudah bagus. Karena itu pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dan mengajak siswa untuk bisa menemukan hal-hal dalam pembelajaran. Karena itu pembelajaran yang demikian perlu dikembangkan, yang sudah baik dipertahankan, dan hal-hal yang mungkin kurang baik bisa ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi dari pembelajaran yang sudah ada. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Munawwaroh, rekan guru dari Ibu Riani Faridah yang di SD 011 Tering. Menurut saya, model pembelajaran PBL yang diterapkan oleh Ibu Riani Faridah sudah sangat membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Tidak ada lagi peserta yang mengantuk. Media pembelajarannya pun sangat menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka terlihat sangat aktif mengikuti pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.